Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Penelitian Hukum Non-Doktrinal. 1. Pengertian hukum non-doktrinal atau empiris. Metode penelitian hukum non-doktrinal adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum non-doktrinal dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan juga bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. 2. Penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian hukum non-doktrinal dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan struktural, fungsional, dan makro. Hukum dikonsepkan sebagai gejala empiris. Oleh karenanya, konsep hukum dari perspektif ini kini tampak sebagai fakta alami yang dapat diamati, dan melalui proses induksi, pertalian-pertalian dengan gejala-gejala lain non-hukum di dalam masyarakat akan dapat disimpulkan. Teori-teori yang dikembangkan dalam pendekatan ini mempunyai ruang lingkup yang luas, makro, dan pada umumnya amat kuantitatif untuk mengelola data. 2. Pendekatan simbolik, interaksional, dan mikro bertujuan untuk mengungkapkan makna aksi-aksi individu dan interaksi-interaksi antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena hendak mengkaji aksi-aksi individu dengan makna simbolik yang direfleksikannya, maka metode digunakan akan bersifat kualitatif. 3. Bentuk-bentuk penelitian non-doktrinal. 1. Penelitian tentang berlakunya hukum, yaitu berlakunya hukum terdiri atas 3 aspek penting, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Maka suatu kaidah hukum dipandang berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya dapat dicermati dari 3 aspek tersebut. 2. Penelitian tentang efektivitas hukum dimaksudkan untuk menelaah apakah sebuah peraturan perundang-undangan bisa berlaku atau tidak. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada poin teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum non-doktrinal terdapat 3, yaitu yang pertama wawancara, dan yang kedua angket atau kuesioner adalah salah satu cara atau teknik yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara menyebarkan sejumlah lembar kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Dan yang ketiga, observasi. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan untuk melanjutkan suatu penelitian. Selanjutnya, tahap penelitian hukum non-doktrinal. Yang pertama, tahap penelitian. Tahap penelitiannya empiris atau sosiologi hukum diidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola. Yang kedua, kerangka teori. Teori sosial mengenai hukum atau teori hukum sosiologis pembuktian melalui masyarakat. Dan yang ketiga, data. Menggunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sampel, dan lain-lain. Dan yang keempat, objek kajian, aspek internal dari hukum positif. Dan yang kelima, dasar untuk menganalisis
terdapat pada teori-teori sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, atau teori-teori sosial. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.